Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi lewat cerita Bina Anak pelajaran 7 dalam Matius pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-15a. Sebelum kita dengarkan cerita, mari kita dengarkan ayat hafalan dalam Matius pasal 12 ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Matius pasal 12 ayat 11. Sekali lagi, Matius pasal 12 ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Matius pasal 12 ayat 11. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita kita hari ini dengan judul Setiap Anggota Tubuh Itu Berharga. Nah, anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, coba sekarang pegang tangan kita dan coba kaki kita untuk berjalan dan kedipkan mata kita. Nah, semua bagian tubuh kita sangatlah istimewa. Nah, bayangkan kalau mata berkata, aku tidak mau melihat lagi. Wah, apa yang akan terjadi kira-kira? Kita bisa menabrak tembok, kita pasti tidak bisa melihat pemandangan yang indah, kita tidak bisa melihat papa, tidak bisa melihat mama, oma, teman, enci, engku, dan semua yang ada di sekitar kita. Atau kalau kaki kita berkata, aku capek, aku tidak mau berjalan. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita tidak bisa beribadah, pergi ke mall, ke pantai, kolam, tempat yang lain yang sangat indah. Nah, Tuhan mengajarkan bahwa tubuh kita itu seperti jemaat Tuhan. Setiap anggota tubuh kita punya tugas yang berbeda-beda, tetapi semua saling membutuhkan. Mata penting untuk melihat, tangan penting untuk menolong sesama, kaki penting untuk berjalan, mulut penting untuk berbicara yang baik. Anak-anak Tuhan, tidak ada yang lebih hebat, semua berharga. Semua saling membutuhkan. Kaki membutuhkan tangan, mata membutuhkan mulut, hidung membutuhkan telinga, dan semua organ tubuh yang ada pada diri kita saling membutuhkan. Nah, anak-anak Tuhan, jangan merasa diri kita tidak penting. Walaupun kita merasa kecil, kita masih anak-anak, tetapi kita semua ini sama di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Jangan kita meremehkan orang lain, meremehkan teman yang mungkin tidak pandai bernyanyi, mungkin tidak bisa membaca, mungkin tidak bisa berolahraga, tetapi Tuhan memberikan kita semua pikiran, akal, kekuatan yang berbeda-beda. Tuhan senang kepada anak-anak yang selalu menolong kepada sesamanya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, gunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Tangan untuk menolong orang lain, mulut untuk berkata jujur dan tidak merendahkan orang lain, kaki untuk pergi beribadah, ibadah anak sekolah minggu, pondok gembira, ibadah kolom, ibadah di gereja, bahkan pun bentuk-bentuk ibadah yang lain. Nah, ada ilustrasi sederhana kalau tubuh hanya punya mata tanpa tangan, pasti hanya bisa melihat kue tapi tidak bisa mengambil. Nah, anak-anak Tuhan, kalau hanya punya tangan tanpa mata, bisa pegang tapi tidak tahu apa yang ia pegang. Karena itu, Tuhan membuat semua lengkap dan saling membutuhkan. Anak-anak Tuhan, aku berharga, kamu berharga, kita semua berharga. Mari pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkati, dalam cerita ini ada seorang yang tangannya lumpuh.
ia tidak bisa menggunakan tangannya dengan baik. Pasti ia sedih dan kesulitan untuk melakukan hal-hal yang lain. Pada waktu itu adalah hari Sabat, yaitu hari beribadah. Apa adik-adik hari Sabat? Hari beribadah. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka bertanya bukan karena peduli, tetapi karena ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, kalau ada domba jatuh ke lubang pada hari Sabat, pasti kita akan menolongnya, bukan? Tuhan bilang, nah, manusia lebih berharga dari domba. Jadi, berbuat baik itu selalu boleh kapan saja. Kemudian Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, ulurkan tanganmu, dan seketika itu juga tangannya sembuh. Nah, berbuat baik tidak pernah salah adik-adik. Semua sangat berharga. Menolong teman, berbagi makanan, membantu orang tua, membantu sesama, semua itu sangat Tuhan Yesus senangi. Manusia sangat berharga di mata Tuhan. Kita boleh berharga di mata Tuhan, tapi pun kita harus bersyukur atas semua yang ada pada kita, semua Tuhan yang kasih. Jangan seperti orang Farisi, jangan sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi jadilah orang yang penuh kasih. Kalau kamu melihat teman jatuh di sekolah, apakah kamu akan bilang, ah itu bukan urusanku. Atau kamu jangan menolongnya. Yesus mau kita harus saling menolong. Tuhan Yesus mau anak-anaknya harus melakukan hal-hal yang baik. Walaupun orang lain tidak suka, karena Tuhan melihat hati kita, Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus menciptakan tubuh kita dengan sangat luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak ada bagian yang sia-sia. Dari sini kita bisa belajar banyak hal untuk hidup kita. Semua orang di dunia ini punya perannya masing-masing. Seperti mata, tangan, kaki, telinga, fungsinya berbeda-beda. Begitu juga setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Jangan kita iri dengan kemampuan orang lain. Fokuslah pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga, dan Tuhan menyediakan kita mata, tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkanmu. Semua saling membutuhkan. Dalam keluarga, dalam gereja, dan di sekolah, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Yang kecil tetap berarti, bagian tubuh yang tidak terlihat seperti jantung atau paru-paru justru sangat penting, walaupun itu bagian kecil. Walaupun pekerjaanmu kecil dan tidak dipuji orang, sama seperti guru-guru sekolah minggu, Tuhan melihat dan itu sangat berarti bagi Tuhan. Jika satu sakit, semua ikut merasakan sakit. Kalau satu anggota tubuh keluar terluka, seluruh tubuh merasakan sakitnya. Nah, belajar peduli, jangan cuek ketika teman sedang sedih atau susah, jangan kita biarkan. Gunakan tubuh kita untuk hal-hal yang benar. Tangan untuk menolong, mulut untuk berkata baik, kaki untuk berjalan ke tempat yang benar. Semoga hidup kita harus menjadi berkat. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita berharga, orang lain berharga, juga semua orang yang ada di dunia ini berharga. Jangan meremehkan diri kita sendiri, jangan merendahkan orang lain. Tuhan menciptakan kita semua ada tujuannya masing-masing. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita menghargai anggota tubuh kita, pasti Tuhan senang. Dan Tuhan selalu menjaga, menolong kita semua, dimanapun kita pergi dan berada. Demikian cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.